23. Cepat pakai dan masuklah. Jardit melemparkan jas abu yang sedari tadi melekat di tubuhnya pada wanita tersebut dan melangkah memasuki mobil. Anas sedikit tersentak menangkap jas abu yang dilempar itu. Matanya menatap jas abu yang sudah dipegangnya bergantian dengan Jardit yang sudah masuk ke dalam mobil. Ia terdiam, masih tersentak dengan itu. Saat bunyi klakson begitu mengejutkannya, dengan cepat ia pakai jas abu itu dan masuk ke dalam mobil. Setelah itu Jardit langsung menjalankan mobilnya. Anas membenarkan posisi duduknya dengan canggung. Sepanjang perjalanan ia hanya bisa terdiam menatap jalanan di sampingnya. Ia tak tahu Jardit akan membawanya kemana, yang jelas ia sedikit takut dengan Jardit sekarang. Apalagi, untuk pertama kali tadi Jardit membentaknya begitu keras. Kini rasa khawatir semakin memenuhi benaknya. Ia semakin menekan ujung jas tersebut dan menunduk. Sedetik kemudian ia melirik Jardit yang masih jelas terlihat sedang menahan amarahnya. Ia tak tahu jika Jardit juga datang menghadiri acara itu. Dan juga entah mengapa, untuk pertama kali Jardit mengeluarkan emosinya hanya karena insiden alkohol yang menurutnya tak ada masalah. Ya Tuhan, apa Anas melakukan kesalahan lagi? Beberapa menit kemudian, keheningan dalam mobil terpecahkan, saat terdengar suara perut kosong berasal dari darinya. Mendadak ia memeluk perutnya dan mengalihkan wajahnya ke samping. Mengapa ia sering sekali membuat kejadian memalukan seperti ini? Kamu lapar? Anas mengangguk kecil seraya menundukkan wajah malunya semakin dalam. Terdengar Jardit menghela nafas dalam-dalam setelah melirik ke arahnya. Anas memejamkan mata dan merutuki dirinya yang lagi-lagi membuat Jardit berhadapan dengannya. Tangan Jardit bergerak untuk membelokkan mobil menuju ke arah sebuah pondok restoran cepat saji. Dengan refleks Anas mencegahnya. Jardit, sebaiknya kita pulang. Besok kamu harus meeting pagi. Aku bisa makan nanti di kosan, ucap Anas saat Jardit menatapnya heran. Jardit membuang tatapannya, tiba-tiba ia membelokkan lagi mobilnya. Baiklah, kalau itu mau kamu. Mendengar itu Anas memundurkan dirinya semakin dalam pada senderan kursi mobil yang begitu empuk. Pantas saja perutnya bunyi, jika dirinya hanya memakan dessert di pesta tadi. Dan belum ada satupun nasi yang masuk ke dalam perutnya dari siang hari. Anas masih memeluk perutnya yang begitu kelaparan sekarang. Apalagi kini ia melewati sebuah patung sushi besar yang menjadi sebuah ikon restoran Jepang di sampingnya. Melihat itu membuat ia merindukan rasa segar daging salmon mentah. Tanpa sadar ia menelan ludahnya. Dan sial, untuk kedua kali perutnya kembali berbunyi. Anas melirik Jardit diam-diam. Terlihat Jardit yang mengerutkan alis setelah terdengar bunyi dari dalam perutnya. Lantas ia kembali menyembunyikan wajah ke samping menyibukkan diri melihat jalan menahan malu. Saya enggak mau ada berita miring tentang saya besok. Membiarkan sekretarisnya menahan lapar dan meninggalkan absen. Ucap Jardit langsung membelokkan mobilnya masuk ke parkiran restoran yang cukup ramai. Sesampainya Jardit lebih dulu membuka pintu mobil dan beranjak keluar. Melihat Jardit yang sudah keluar mobil dan menunggu di depannya, langsung ia ikut keluar mobil dengan wajah yang masih menunduk malu dan sudah berdiri di belakang lelaki itu. Jardit mengerutkan kening saat melihat Anas. Kenapa dilepas? Tanyanya dengan suara tegas saat menyadari Anas melepas jas abu yang tadi dipakainya yang kini hanya ia bawa di tangannya. Anas merasakan sedikit bergidik kala mendengar suara yang begitu tegas penuh penekanan. Kemudian dengan sedikit ragu ia mencoba menjawab dan bertanya pada lelaki yang masih menatapnya. Jasnya terlalu kebesaran dan bukannya dress ini terlihat indah jika seperti ini. Jardit mendengus lalu menyinggungkan senyum. Dress itu tidak akan terlihat indah jika kamu yang memakainya. Anas terkejut. Meremas jari-jari tangan hingga memutih. Ia tak percaya jika Jardit akan berkata seperti itu. Apa ia terlihat tidak pantas menggunakan dress bagus seperti ini? Mengapa dengan mudahnya lelaki itu mengatakan hal yang langsung membuatnya kecewa?
Teringat ia memilih dress ini dengan susah payah. Lagi, ternyata ia salah mengharapkan respon baik dari Jardit. Setidaknya Anas hanya ingin Jardit menghargai usahanya ini. Perkataannya tadi seperti ia memang sangat buruk memakai dress ini. Namun memang sepertinya ia selalu buruk di mata lelaki ini. Cepat pakai, perintahnya sedikit membentak dan mulai beranjak. Pada akhirnya ia kembali memakai jas kebesaran itu lagi. Anas menatap sedih punggung tegap Jardit di depannya. Ia masih terhanyut oleh perasaan dan pikirannya sekarang. Ia berjalan mengikuti lelaki itu di belakang dengan perlahan sembari berkali-kali menghela nafas, mengurangi kecewa di dadanya. Mengingat semua yang ia lakukan hari ini terasa begitu sia-sia. Tiba-tiba lapar di perutnya hilang. Dalam diam Anas bertanya pada dirinya, apa yang harus ia lakukan agar terlihat berarti di mata Jardit. Restoran bergaya klasik dengan alunan musik yang begitu mellow kini menambah sendu suasana hatinya. Ia sudah berada di meja tengah restoran tersebut. Restoran yang jika dilihat-lihat cukup mewah saat sudah berada di dalamnya. Banyak pasangan terlihat manis di sekitarnya, yang entah kenapa membuat Anas sedikit cemburu melihat itu semua. Ia melirik Jardit yang sedari tadi tak bersuara dan lebih fokus pada ponsel di genggamannya. Anas sendiri tak tahu harus berkata apa. Ia takut Jardit akan mengeluarkan kata-kata yang mengecewakan dirinya lagi. Mungkin melihat sekitar menjadi pilihannya saat ini. Kemudian dengan tiba-tiba seseorang lelaki dengan kemeja putih menyapa Jardit dengan lantang, sontak dia langsung teralihkan dari ponselnya. Jardit, sapanya terlihat ekspresi saling terkejut di antara mereka. "Wih men, apa kabar lu?" Lelaki itu memberikan salam layaknya orang yang sudah lama tak bertemu. "Baik, kabar lo sendiri?" Jardit membalas dengan senyuman simpul. "Gue makmur sentosa," balas lelaki itu, kemudian keduanya saling tertawa ringan. "Sibuk banget ya lo sekarang sampai susah dihubungin," ucap lelaki itu. "Biasa aja, lo bisa hubungin gue malam biar kerespon sama gue." Lelaki itu menyinggungkan senyum kecil, "Memang ya dari dulu harus ada syarat biar bisa bicara sama lo." Kedua lelaki tersebut tertawa dengan ringan. Tawa lelaki itu terhenti saat matanya melihat Anas yang sedari tadi diam tak bersuara. Terlihat binar aneh di wajah lelaki yang kini sedang menelusuri dari atas hingga bawah penampilan Anas. Lelaki itu menyikut lengan Jardit dan berbisik, "Siapa dia men? Body mantep juga," bisik lelaki tersebut yang masih bisa terdengar jelas. Lantas Anas langsung menundukkan wajahnya tak nyaman. Jardit tak langsung menjawab dan lagi lelaki itu kembali bersuara memajukan tangannya seraya untuk berkenalan. "Hai, gue Reno, teman kampus Jardit dulu." Anas melirik sekilas lelaki yang masih menunjukkan binar aneh di wajahnya. Dengan sedikit gemetar ia membalas uluran tangan itu. "Anastasia," balas Anas mengerutkan alisnya saat tangannya semakin dipegang erat oleh lelaki tersebut. Dengan raut wajah takut Anas menatap Jardit memberi kode untuk segera menyelamatkannya. Jardit yang sedari tadi melihat itu menghembuskan nafas lelahnya. Dengan cepat ia mengambil kasar tangan lelaki itu. "Lo buat takut tunangan gue," ucapnya dengan dingin menatap lelaki itu tajam. Bersambung 24. "Lo buat takut tunangan gue," ucap Jardit dengan dingin menatap lelaki itu tajam. Kedua orang tersebut lantas terkejut, tak percaya mendengar apa yang barusan diucapkan oleh Jardit. Kini wajah Anas ternganga dengan mata yang membesar sempurna. Sementara lelaki yang tersentak tadi memunculkan ekspresi sedikit meringis saat tangannya ditarik oleh Jardit. "Kenapa lu enggak bilang men?" ucapannya lelaki itu dengan gugup. Berusaha melepaskan tangannya dari genggaman kuat Jardit dengan sedikit kesulitan. Jardit melepaskan dengan kasar tangan lelaki itu. Saat mendengar suara ringisan di depannya, "Apa gue harus bilang?" tanya Jardit seraya menghembuskan nafasnya. Menyadari dirinya terlalu tersulut emosi. "Kalau lo bilang gue enggak akan ganggu dia," ucap lelaki tersebut sembari memegang pergelangan tangannya. "Dan sejak kapan lo tunangan?"
gue kira lo masih sama Pika. Lo nggak perlu tahu soal itu, yang jelas wanita di samping lo itu tunangan gue, balas Jardit menekan setiap katanya. Dan sekarang lo sedang ganggu dinner gue malam ini, lanjut Jardit dengan sedikit kesal. Melihat aura mencekam di sekitarnya, lelaki itu sedikit canggung dan mendengar ucapan Jardit barusan, dia tertawa dengan sumbang. Sorry gue enggak tahu kalau lo lagi dinner, kalau gitu gue cabut duluan, ucap lelaki tersebut seraya menundukkan kepalanya pada Anas lalu menepuk pundak Jardit singkat dan bergegas pergi. Setelah itu Jardit menyentuh keningnya, menatap Anas yang masih berdiri menunduk di hadapannya. Dengan sedikit kesabaran yang tersisa, Jardit melangkah keluar dari kursi dan maju tepat di depan wanita itu. Jangan pernah memakai pakaian seperti ini lagi, seru Jardit dengan refleks dia membenarkan letak jas itu semakin menutupi tubuh Anas. Saya enggak suka kamu menjadi pusat perhatian. Tiba-tiba jantung Anas berdetak kencang, bagaimana tidak untuk pertama kali Jardit menyebut dirinya sebagai tunangannya. Dan apa ini alasan lelaki itu menyuruh memaki jasnya? Tak mau dirinya menjadi perhatian banyak orang. Jika memang, betapa ia sangat menyesal telah membantah ucapan lelaki ini tadi. Lamunannya terusik saat ia merasakan sentuhan hangat pada dagunya. Jari hangat itu membawa wajah Anas untuk menatapnya. Apa kamu mengerti? Tanya Jardit dengan lembut dan menatapnya tenang. Dengan cepat Anas menganggukkan menjawab pertanyaan itu. Anas yakin pasti ia sudah sangat bersemu sekarang. Senyum manisnya pun mengembang tak kalah membalas tatapan lelaki. Suara dehaman berasal dari pelayan restoran menyadarkan mereka kembali. Pelayan tersebut sudah membawa pesanan menu makanan mereka. Jardit melepaskan jari tangannya pada dagu Anas dan kembali pada kursinya. Sebuah menu makanan yang menjadi andalan restoran ini sudah tertera di hadapan mereka. Sas cilik menu dengan daging yang begitu juicy ditambah saus yang meresap sempurna membuat hidangan itu terlihat sangat lezat. Anas yang sejak tadi sudah tak terhitung berapa kali menelan ludah, saat ini ingin sekali memakan daging itu. Mereka akhirnya menyantap makanan dalam tenang. Alunan musik piano menjadi pemanis di antaranya. Semua itu membuat Anas terus melakukan senyum pada bibirnya. Apalagi saat mengingat Jardit mengatakan jika dirinya sedang dinner malam ini. Betapa Anas sangat bahagia jika memang itu benar. Bukankah itu harapan Anas sedari dulu? Lalu bagaimana dengan Jardit? Dengan gugup ia mencoba memastikan dan bertanya. Apa, malam ini kita benar sedang dinner? Tanya Anas sedikit antusias. Jardit menghentikan sejenak gerakan pada sendoknya lalu kembali sibuk pada makanannya. Apa ini terlihat seperti dinner? Jardit bertanya balik sembari memasukkan potongan kecil pada garpu ke dalam mulutnya. Lalu menatap Anas dengan datar. Anas menurunkan tatapannya dan mengangguk kecil seraya menjawab pertanyaan Jardit. Jardit meletakkan kedua sendoknya begitu keras. Saya kesini hanya karena kamu kelaparan. Mendengar itu perlahan senyum Anas berubah menjadi ekspresi bertanya-tanya. Tapi, tadi kamu bilang begitu, ucap Anas menatapnya. Jardit berdecih kecil jangan besar kepala. Itu hanya alasan saya, agar lelaki tadi pergi, balasnya lalu meminum sebuah jus yang berada di hadapannya. Mendadak senyum Anas hilang, pandangan berubah sendu. Jadi apa yang lelaki ini katakan hanya bentuk sebuah alasan. Bagaimana bisa ia begitu percaya akan kata-kata lelaki ini? Anas langsung mengambil jusnya dan meminum dengan kecewa. Kemudian ia kembali menyantap makanannya dalam diam. Mengapa cepat sekali Jardit membuat perasaannya berantakan seperti ini? Dan apa Jardit tak melihat semua rasa senangnya tadi? Namun sepertinya memang lelaki ini tak mengizinkan Anas berharap padanya. Cepat habiskan, besok saya ada meeting pagi, bilang Jardit pada Anas yang sedari tadi hanya menatap makanannya. Anas menghembuskan nafas kecewa. Entah kenapa ia jadi tak bernafsu memakan ini lagi. Di lain tempat terlihat seseorang lelaki yang sedang membopong seorang wanita mabuk.
Ya Tuhan, Pika lo berat juga ya ternyata. Ucap Windu sedikit ngos-ngosan kesulitan berjalan akibat memapah wanita tersebut. Ah Jardit, kenapa kamu tinggalin aku? Pulang? Pika hanya meracau tak jelas layaknya orang mabuk. Iya ini lo gue mau bawa pulang Pika, sahut Windu masih menyeimbangi langkahnya agar tubuh wanita itu tak terjatuh. Pika bergerak menatap Windu, kok jadi lo yang di sini? Ucapnya saat matanya sedikit terbuka lalu kembali tak sadarkan diri. Windu menghembuskan nafasnya tak menanggapi wanita itu. Kemudian lanjut melangkah menuju mobilnya. Saat akan memasangkan sabuk pengaman, Pika kembali meracau pelan dalam mabuknya, samar-samar matanya terbuka menatap Windu sendu. Aku masih sayang sama kamu, gumamnya dan langsung memejamkan matanya kembali. Windu yang melihat itu hanya bisa terdiam. Kemudian menyenderkan tubuh Pika pada pangkuan kursi dengan perlahan. Lalu menatap wanita itu sejenak. Gue juga sayang sama lo, ucapnya seraya memundurkan tubuhnya dan menutup pintu mobil. Setelah selesai makan, Anas dan Jardit kini sudah berada dalam mobil menuju arah pulang. Jardit setelah percakapan mereka di restoran tadi tak membuka suaranya hingga sekarang. Dan Anas memilih diam menatap jalanan di sampingnya. Malam semakin larut, perasaannya pun semakin kelut. Kekecewaan di hatinya masih terasa hingga saat ini. Apa memang mencintai harus serumit ini? Kalau mengharapkannya saja tak pernah sampai padanya. Apa selama ini usahanya selalu sia-sia? Anas semakin mengeratkan jas abu lelaki itu. Menghirup wangi dari jas tersebut kemudian memejamkan matanya. Mungkin ia akan lebih berusaha untuk sampai padanya. Tepat jam 12 malam mobil Jardit sampai pada depan halaman kosnya. Anas menghela nafas pelan, mencoba menyabarkan hati atas kenyataan tadi. Lalu ia menatap lelaki tersebut dengan tersenyum simpul. Jardit, terima kasih untuk malam ini, ucap Anas bergegas turun saat lelaki itu hanya membalas menatapnya. Kalau memang kamu beranggapan seperti itu, ucap Jardit membuat gerakan tangan Anas yang akan membuka pintu mobil terhenti. Silakan, saya enggak keberatan tentang dinner yang kamu katakan tadi. Anas terkejut, menatap Jardit, dan tersenyum bersemu. Bersambung.